A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai huruf Ina dan saudaranya dalam Al-Quran. Fungsinya apa dan apa saja yang masuk atau satu kelompok dengan huruf Ina ya. Kita bisa lihat ini huruf Ina dikelompokkan sebagai kolom nomor 3 dalam kelompokan Tamyiz online ya. Inna nasoba rofa'u, artinya judul ini, pengelompokan ini sama dengan atau melambangkan, menggambarkan fungsinya bahwa inna wa tuha ya. Fungsinya itu adalah tansabul isma wa tarfa'ul khabar ya. Menasabkan isim ina atau saudaranya dan merofakkan khobar ina ya. Apa saja yang masuk dalam kelompok huruf ina nasoba rofa'u. Yang pertama adalah inna, ada inna, ada ana. Ya, beda. Yang pertama itu i ya, kasroh, diawali dengan alif kasroh. Kemudian yang kedua alif fathah. Jadi inna, ana, tapi artinya sama. Keduanya punya arti sesungguhnya. Inna sesungguhnya, ana sesungguhnya. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa menemukan huruf inna ini ada sebanyak 972 ya. Jadi pengertian huruf dalam Al-Quran itu sedikit berbeda atau berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia atau bahasa yang lain ya, bahasa Inggris termasuk, huruf itu seperti misalnya abjad ya, alif, ba, ta, atau a, b, c, d, atau misalnya ini, i, ini. Ini dalam huruf Al-Quran juga ini disebut huruf hijaiyah, i-nya saja. Tapi kita mengenal huruf atau mengistilahkan huruf itu adalah untuk kata tertentu yang punya arti tersendiri dalam Al-Quran. Seperti misalnya inna ya, dan saudara-saudaranya ini ya, tidak hanya inna tapi juga ada ana, ada ka'anna, lakinna, la'alla, laita ya. Ana sesungguhnya, ka'anna artinya seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, dan laita andaikan. Nah, tadi inna ada 972 di dalam Al-Quran, kita bisa temukan huruf anna ini di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 187 ya. 187. Sedangkan untuk ka'anna kita bisa menemukan sebanyak 37 dan lakinna kita bisa menemukan sebanyak 65. Dan la'ala artinya semoga supaya kita bisa menemukan dalam Al-Quran sebanyak 129 dan laita kita bisa menemukan dalam Al-Quran sebanyak 14. Contoh misalnya inna wa ahwatuha ini ya, inna dan saudara-saudaranya ini kita bisa lihat misalnya atau kita bisa temukan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini la'alla ini adalah huruf inna nasoba rofa'u atau inna wa ahwatuha ya. Di mana la'alla ini berfungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar ya. Khobarnya adalah tatakuna, ini jumlah fi'liyah, kemudian ini isim kanannya adalah kum atau domir ya. Jadi kita akan perjelas lagi
bagaimana apa itu contoh-contoh yang lain atau pengertian mengenai inna wa tuha ini. Tapi secara prinsip inna nasaba rafa'u berfungsi untuk menasabkan isim, tansibul isma, dan merafa'kan khobar wa tarfa'ul khobar, ya. Seperti dalam contoh ini, atau nanti kita lihat misalnya di contoh berikut, ya. Nah, contoh perubahan karena ina, ya, ini supaya lebih jelas. Pada kalimat pertama kita bisa membaca atau melihat Allahu sami'un alim. Kita bisa artikan ini Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Kita perhatikan pada kalimat Allahu sami'un alim, ya. Bukan pada artinya, ya. Nah, pada kalimat Allahu sami'un alim ini, lafaz Allahu menjadi mubtada atau pokok kalimat dan dibaca rofa dengan tanda baca domah, ya. Sedangkan lafaz sami'un, ya, pada kata yang kedua, ya, lafaz sami'un menjadi khobarnya atau kata keterangannya dan dibaca rofa, ya. Dibaca rofa itu dalam hal ini tanda bacanya domahun, ya. Nah, kalimat kedua apabila kita masukkan inna maka menjadi innallaha sami'un alim. Jadi yang tadinya Allahu, maka dengan kemasukan inna, ya, maka dia menjadi Allah, ya. Jadi dalam hal ini lafaz Allah, ya, lafaz Allahu, ya, atau lafaz Allah setelah kemasukan inna berubah menjadi isim inna yang tadinya mubtada, ya. Tadinya mubtada dan dibaca rofa setelah kemasukan inna, maka ini berubah menjadi isim inna, ya. Kalau tadi isim la'ala, ya. Jadi kalau inna maka isim inna, kalau la'ala isim la'ala, dan begitu seterusnya. Dan dalam hal ini dibaca nasab dengan fathah. Sedangkan sami'un, ya, ini khobarnya tetap dibaca rofa, ya, dengan tanda domah karena sebagai khobar ina. Nah, ini contoh perubahan karena kemasukan isim ina atau saudara-saudaranya ina, termasuk la'ala, ya, untuk contoh kasus pada surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi dalam hal ini fungsi inna wa akhwatuha adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya. Menjadikan atau menasabkan isim, ya, menjadi isim inna dan saudara-saudaranya, wa tarfa'ul khabar, dan merofakkan khabar atau keterangan daripada isim inna ini. Jadi inna berfungsi untuk menasabkan inna dan merofakkan khabar inna. Jadi contohnya tadi sudah jelaskan, ya, di mana kalimat yang kemasukan inna, lafaz Allah, ini berubah menjadi isim inna, ya, yang tadinya mubtada dan dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda domah karena sebagai khobar inna. Demikian yang bisa saya sharing pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat di dalam menunjang atau membantu kita mempelajari Al-Quran. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.